kita katakan tadi bahwa manusia ini kan tidak luput dari kesalahan-kesalahan. Tidak semuanya benar, banyak juga yang salah. Tadi dari doa Habib aja saya serem juga dengar tadi itu. Sampai kemana-mana tadi itu doanya itu. Memang pasti ada yang dilakukan oleh manusia di antara itu, pasti ada yang dilakukan. Nah, mungkin juga almarhum yang telah mendahului kita semua juga ada yang melakukan itu. Nah, beliau juga sudah minta ampun dengan perbuatan yang baik yang sudah dilakukan. Maka salah satu cara di kita itu diantaranya melaksanakan haul ini. Ada yang haul 1 tahun, ada yang 40 hari, ada 1000 hari, ada 3 hari, 7 hari. Dalam rangka mendoakan itu sebenarnya. Dalam rangka mendoakan itu. Tapi doa kita itu sebenarnya tidak sifatnya hanya membantu. Ini menurut saya, Habib ya. Itu sifatnya hanya membantu, bukan sesuatu yang mutlak bahwa itu akan menolong begini. Tidak. Itu sifatnya hanya membantu. Karena saya menggambarkan itu begini, bagaimana kalau seseorang yang meninggal, kalau dari dunianya itu memang kerjanya bagajul terus, bikin dosa terus, kemudian mau 1 juta orang mendoakan pun saya kira Allah nggak akan mengampuni. Apalagi kalau dia sudah syirik gitu ya, kalau menurut dia itu ya, mungkin. Jadi doa kita semua ini adalah sebagai pendukung atau membantu supaya beliau dapat diringankan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, inilah salah satu wujud dari kecintaan keluarga seperti saudara Raja Samu-Samu pada saat wafat, kemudian melaksanakan pengajian, kemudian ada kegiatan pengajian 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan sekarang 1 tahun dan seterusnya. Saya kira ini salah satu yang bentuk kecintaan beliau terhadap almarhumah yang sudah meninggalkan beliau. Kemudian yang kedua, dari haul ini juga saya melihat adanya suatu semangat untuk menyatukan. Di mana saya sampaikan tadi itu, kalau di kampung saya, kampung Manas itu nggak ada haul-haulan, tapi sampai di sini kita harus haul. Terus kita setuju, ya setuju saja, yang baik, tapi kenapa tidak? Kenapa tidak? Jadi jangan pernah kita mencari permasalahan dengan mencari perbedaan-perbedaan. Carilah persamaannya, kan gitu. Cari tujuannya gitu. Jadi kalau saya selaku orang Minang, sebenarnya kalau diajak haul itu apa? Oh nggak mau saya, salah. Ini perbuatan baik, mau doakan orang, kok kita nggak mau, kenapa? Gitu kan. Nah, demikian juga yang melaksanakan haul, jangan sampai orang nggak melaksanakan haul disalahkan juga, tidak gitu, tidak. Karena orang melaksanakan itu banyak faktor gitu ya. Ada faktor keyakinan, ada faktor kesempatan, ada faktor kemampuan, dan lain-lain faktor. Jadi jangan pernah kita menyalahkan yang haul dan jangan pula pernah menyalahkan yang tidak haul gitu loh. Yang salah itu yang tidak mendoakan gitu aja, yang salah itu yang benar gitu. Itu. Jadi dibutuhkan ini semuanya ini. Saya harapkan yang hadir di kita semua ini, saya yakin tidak semuanya melaksanakan haul-haul ini, tapi saya yakin hatinya, jiwanya semua datang ke sini dengan keikhlasan, dengan keikhlasan. Nah, keikhlasan untuk apa? Ya untuk persatuan tadi itu, kemudian untuk keyakinan bahwa apapun yang kita lakukan yang baik itu diajarkan oleh agama. Kita tahu bahwa kitab suci Al-Quran itu kan cuma 30 juz ya, 30 juz. Nggak mungkin menulis lengkap semua, ada haul, ada ini, nggak ada gitu loh. Hanya garis-garis besar aja ditulis di sana itu, kemudian kita terjemahkan masing-masing. Di sanalah nanti katanya ada Hambali, ada Maliki, ada Syafi'i, ada menerjemahkan masing-masing. Dan menerjemahkan itu bukan ngarang-ngarang gitu, bukan ngarang-ngarang. Karena beliau mengacu kepada orang-orang yang pernah mengikuti Rasulullah gitu. Mengikuti Rasulullah, pada suatu saat mungkin Rasulullah pergi, ada yang ikut, kemudian melihat, loh kok Rasulullah melaksanakan haul 3 hari misalnya, haul 7 hari bisa gitu. Nah, yang itu mengatakan haul, oh harus ada ini kan itu. Sementara yang lain pada saat ikut Rasulullah tidak melakukan itu. Loh, kenapa Rasulullah pada saat itu melakukan atau tidak? Nah, saya yakin mungkin dari Pak Ustadz, mungkin kalau salah saya, ada selalu satu katanya hadis Rasulullah mengatakan, sholatlah kamu sebagaimana saya sholat. Jadi Rasulullah nggak ngajarkan sholat itu Allahu Akbar begini, kemudian ruku, kemudian sujud, tidak. Tapi sholatlah kamu sebagaimana saya sholat, katakan gitu ya. Jadi beliau sholat seperti itu, maka kita tiru seperti itu. Ada yang menirunya macam-macam. Pada saat Rasulullah misalnya Allahu Akbar tangannya di sini, oh menganggap yang benar itu yang begini gitu. Tapi pada saat Rasulullah Allahu Akbar tangannya turun, menganggap wah yang benar itu begini. Sebenarnya semuanya itu benar karena Rasulullah pernah lakukan. Jadi termasuk haul ini juga. Pasti pernah ada dulu amal itu yang dilakukan sehingga ada yang meniru. Ada imam meniru, jadi kita ngikutin. Ada juga yang tidak meniru karena pada saat itu Rasulullah tidak melakukan itu. Sehingga dua-duanya benar. Semuanya itu benar selama itu untuk kebaikan. Untuk kebaikan, untuk persatuan.
Kemudian lanjutin tadi air tadi itu. Nah ini air itu salah satunya gitu. Air itu salah satunya. Jadi air itu salah satunya adalah untuk mempersatukan gitu. Kalau nggak ada air maka tidak ada Indonesia. Yang ada adalah ada Sumatera, ada Jawa, ada Kalimantan, ada Bali kan gitu. Karena ada air jadi ada Indonesia. Artinya air itu harus mempersatukan. Nah untuk mempersatukan air itu gimana? Air itu harus jelas arahnya, harus jelas tujuannya gitu. Jadi kalau airnya mau kita masukkan ke sawah, ya alirannya ya ke sawah gitu. Ya kan pengen kita masukkan ke sawah, alirannya ke parit gitu, nggak masuk ke sawah. Jadi air itu adalah sesuatu yang bisa menenangkan hati, menenangkan diri, menumbuhkan segala sesuatu, dan yang paling utama untuk Indonesia adalah untuk mempersatukan. Jadi sekali lagi tidak ada Indonesia tanpa adanya air. Yang ada hanya pulau-pulau saja. Tapi karena air inilah maka dia bersatu semua menjadi Indonesia. Berkaitan dengan persatuan itu juga, mungkin haul ini juga bisa juga kita jadikan sebagai sesuatu yang bisa kita pakai sebagai pedoman kita ke depan. Jadi tahun 2024 akan ada pemilihan umum. Ya, pemilihan umum itu sesuatu yang umum biasa. Kalau itu namanya juga pemilihan umum. Lakukan pemilihan umum dengan gembira, kan gitu ya. Kalau dulu kan zaman-zaman kita kecil, mungkin sekarang udah gak ada itu. Pemilihan umum telah ini kita seluruh rakyat menyambut gembira. Udah gembira kok. Kenapa kita mau ribut-ribut? Kenapa itu panas-panas orang? Kenapa kita langsung ancam-ancam orang? Gak usah. Ikuti pemilu dengan gembira. Kan begitu. Pemilu dengan gembira. Laksanakan dengan gembira. Nah, dalam pemilu ini yang kita kan dengan memilih partai, memilih orang kan gitu ya. Partai untuk di legislatif, orang sebagai pemimpin, presiden, wakil presiden kan begitu. Nah pilihlah sesuai dengan isi kepala kita, yang mana yang menurut kita yang benar. Dan saya yakin manusia itu diberikan akal, diberikan otak, diberikan hati, diberikan jasad untuk melakukan itu. Nah silahkan pikirkan dengan otak, lihat dengan mata, dengan kepala, pikirkan, kemudian lakukan. Siapa saja menurut kita yang terbaik. Kalau yang terbaik menurut kita yang paling baik, ya itu dia gitu. Tapi kalau ada juga mungkin orang memilih yang tidak terbaik, tapi menurut dia itu yang baik, ada juga, namanya juga manusia. Tapi saya meminta silakan nanti dalam pemilihan umum itu pilih semua yang terbaik menurut kita, dan tidak usah menyalah-nyalahkan siapa yang memilih siapa gitu. Dan gak usah juga memaksa-maksa siapa memilih apa, karena kita punya keyakinan masing-masing. Nah, kalau kita sudah memaksakan segala sesuatu, maka persatuan tadi itu udah nggak mungkin tercapai lagi, nggak mungkin tercapai. Gimana? Saya maunya ke kiri, saya ini harus ke kanan, saya dipaksa untuk ikut ke kanan, kan nggak mungkin. Nah, makanya mari kita jalan sesuai dengan jalan kita masing-masing, keyakinan kita masing-masing, laksanakan dengan baik, dengan tidak menyalah-nyalahkan yang lain, dengan tidak memaksa-maksa yang lain, kemudian laksanakan semua dengan gembira. Dan saya yakin insya Allah haul ini juga membawa hikmah ke sana. Mudah-mudahan dengan haul ini semua nanti apa yang kita jalankan ke depan semua menjadi adem. Tadi yang disampaikan beliau 70% atau 60% air dari itu semua menjadi adem, semua menjadi tenang, menjadi subur, menjadi makmur, dan menjadi bersatu semuanya. Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf kalau mungkin tidak masuk dalam kalau orang bilang keluar dari pengertian gitu. Mohon maaf. Karena saya terus terang aja masalah haul ini kampung saya nggak ada haul ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang mulia Bapak Jenderal Fuad. Terbiasa ini betul-betul keluar dari kedalaman hati, more than jadi intisari dari hati. Saya kira itu. Tetapi benar, haul itu apa? Haul itu tanda cinta. Nah, kalau tanda cinta, kalau hal cara ini kan tanda cinta yang mulia Raja Beni terhadap istrinya. Tetapi juga Tuhan punya tanda cinta, yaitu mengirim surat cinta kepada Raja Anas. Ya kan? Hanya dia di antara kita ini yang khusus punya surat Anas. Jadi harus dia bicara. Yang dicintai Allah dalam hati itu surat cinta khusus. Silahkan yang mulia, luar biasa. Saya persilahkan Jenderal Anas yang mendapatkan surat cinta dari Allah SWT. Langsung ke Ustaz aja. Sedikit saja, little comment. Sampai dari Pak sampai Little comment. Saya dijelasin tentang Surat Anas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurillah.
pada kesempatan malam hari ini saya diberikan kesempatan untuk bicara. Tapi kalau salah, jangan salahkan saya, karena saya diberi kesempatan untuk bicara. Nah, ini bicara tadi air. Ini kalau seorang budayawan itu melukiskan sesuatu itu begitu hebat, begitu indah gitu ya. Kata-katanya dirangkai dengan baik kan gitu. Nah, bicara dengan air, kita bisa lihat ikan-ikan di laut, ya. Di laut airnya asin. Tapi kita makan ikan kembung, ya. Kok kenapa nggak asin? Nah ini juga harus kita pikirkan. Seorang manusia, ya, bergaul dengan orang-orang baik, bergaul dengan orang-orang tidak baik, ya kan? Dia bisa menjadi orang tidak baik, bisa menjadi orang baik, kan seperti itu. Bergaulnya dengan siapa? Bergaul dengan orang tidak baik, belum tentu dia bisa jadi tidak baik, belum tentu. Mungkin sedang dakwah kan gitu. Nah inilah air. Jadi kenapa ikan itu rasanya tidak asin? Karena dia hidup. Karena dia hidup. Kalau dia ikannya mati, dikasih jadi ikan asin nanti. Ya kan gitu. Betul kan? Ya, karena dia hidup. Jadi seseorang pun seperti itu. Ketika hatinya hidup, ya, dia tidak akan terpengaruh daripada luar. Mau dia bergaul dengan orang pemabuk, mau dia bergaul dengan orang penjahat, kalau dia hatinya hidup, insya Allah dia justru akan mencerahkan yang lainnya. Dia tidak akan menjadi pemabuk karena hidup. Nah, sekarang ini tugasnya gimana menghidupkan hati kita kan gitu, ya. Nah itu cara menghidupkan hati kita ini, kita kumpul-kumpul di taman-tamannya surga. Di mana tamannya surga? Di majelis-majelis taklim. Nah ini juga taklim kita udah begini. Ya, alhamdulillah ini. Om saya raja, masya Allah, ya kan? Gitu. Om Beni kalau dipanggil kan, Raja Beni kan gitu. Om Beni, gitu. Masya Allah kan. Berkat daripada wasilah beliau, saya bisa hadir di sini bertemu dengan bapak-bapak yang luar biasa semuanya. Menurut saya seperti itu. Nah bicara mengenai air lagi nih, ya kan? Air itu nanti di satu pada masa itu ada api neraka, itu menjilat-jilat. Kita menjilat-jilat, berkobar-kobar api neraka tersebut. Kemudian Rasulullah menolong kan gitu. Semua nafsi-nafsi, hatta nabi yang lain juga nggak kuat, nggak bisa. Nafsi-nafsi sendiri-sendiri akhirnya. Tapi Rasulullah panggil. Kemudian Rasulullah itu berdoa, ya Allah, demi orang-orang yang sholat, matilah engkau, api neraka nggak mati. Ya Allah, demi orang-orang yang berpuasa, matilah engkau, nggak mati, api neraka. Ya Rasul, ya Allah, demi orang yang banyak sedekahnya, matilah engkau, api nggak mati. Rasulullah ya. Kemudian datanglah malaikat Jibril membawa semangkuk air. Kemudian berikan kepada Rasulullah. Malaikat Jibril berkata, ya Rasulullah, tebarkanlah air ini. Kemudian Rasulullah mengambil cangkir tersebut, ditebarkanlah air tersebut kepada api, dan seketika itu pula api neraka padam. Rasulullah terkejut. Ya Jibril, air apa ini? Air apa? Ini begitu dahsyat. Kemudian Jibril mengatakan, ya Rasulullah, inilah air mata umatmu yang menetes karena takut kepada Rasulullah dengan taubatan nasuha. Masya Allah. Jadi jangan takut, kita orang nggak baik, ya. Kita harus bersyukur dengan orang-orang yang telah taubat, yang akhirnya menetes. Akhirnya menetes orang-orang yang taubat tersebutlah yang dapat memantapkan air dan menambahkan api neraka tersebut. Ini luar biasa. Jadi perspektif air ini di Al-Quran juga ada. Seperti itu. Luar biasa ini. Ini pendekatan air ini sungguh luar biasa gitu ya. Dari Anas Iya, surat Anas di sini.
Netralnya. Ya Yohanes kan gitu kan. Kayak manusia kan gitu kan. Jadi kepada kesempatan ini pula saya ingin beliau juga menyampaikan ya kan sedikitlah untuk kita gitu kan. Kalau saya mungkin dari perspektif seperti tadi, mungkin dari perspektif jenderal kan mengenai tadi sebagai pemersatu kan. Nah mungkin yang sebelah ini lain kan gitu kan. Nah itu kita harus coba dengarkan juga kan. Nah ini tadi juga kita mengenang mengenai apa namanya haul sebarang kita. Mungkin kita bisa simpulkan juga. Beliau benar. Yang mau haul boleh, yang nggak mau haul boleh. Nah ini ada sedikit kita boleh sedikit cerita dikit ya. Nah, ini ada bilang katanya, ini kalau misalkan orang meninggal selain daripadanya, kemudian sedekah jariahnya, ini nggak terima, nggak diterima doa-doanya, ngapain didoain, nggak gitu kan, nggak diterima katanya begitu. Oh baik. Ketika bapaknya meninggal, ini Ustaz, bapaknya meninggal, anaknya bilang begitu nggak diterima. Si Ustaz bilang begini, ya Fulan, mudah-mudahan dimasukin neraka orang ini. Ustaz jangan bilang begitu dong, gitu kan? Ya Fulan, ini orang ini mudah-mudahan disiksa, gitu. Makin kesel ini ya anaknya. Jangan bilang begitu. Tenang. Kan antum bilang nggak diterima doa aneh. Kan? Jadi tenang dong. Karena anak mau maki-maki nih, ya kan? Karena nggak diterima kan gitu. Tenang aja gitu. Akhirnya berpikir kan gitu. Dia takut juga ya. Tak godain yang baik-baik saja lah kalau kita. Oh berarti masuk ya. Berarti diterima doa saya. Oke kalau gitu kita doakan yang baik-baik kan gitu. Jadi insya Allah setiap doa daripada manusia ini akan diterima. Setiap Jumat kita tahu kan, wal muslimin wal muslimat itu pasti buat semuanya kan gitu. Kalau nggak terima berarti kan gitu kan. Dalam awal ini juga insya Allah doa daripada semua di sini insya Allah diterima Allah Subhanahu. Demikian mungkin yang bisa disampaikan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo satu patah kata saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang mulia, kerajaan tamu, yang mulia para kesultanan ya, yang hadir pada malam ini, yang mulia juga Habib dan Pak Abu serta Pak Mijen Fuad dan ada ini Kol dan ya sama seperti apa yang disampaikan Pak Fuad tadi. Di tempat saya memang tidak ada juga orang melaksanakan halul ya, yang hanya biasa kalau malam itu selesai kematian, malamnya orang kumpul dan mengaji. Itu istilahnya sebenarnya juga ya terus bicara tentang kematian. Hampir sama juga ya isinya dengan apa pada saat pelaksanaan terkait dengan masalah penyelenggaraan jenazah atau kematian ini, terkait dengan kematian ini juga di sana juga tidak ada kalau umpamanya meninggal pada saat pemakaman, kalau kan ada yang diajarkan ya, kalau di sana tidak dipakai, diajarkan juga. Terus juga apa namanya tuh ada satu yang saya mungkin kesempatan ini ada Pak Habib bisa juga menjelaskan kepada kita tentang masalah ajar tadi dengan masalah ini biasa sebelum jenazah berangkat dari kediaman dengan apa para jemaah terus masyarakat masih banyak, dan begitu juga pada saat di masjid pada saat selesai disolatkan mau berangkat itu selalu ditanya ya, apakah almarhum ini orang baik? Semuanya jawab baik.
Tapi ada teman saya mengatakan, dong kita kan tahu bagaimana dia ya, jujur nggak kita mengatakan baik ini gitu loh. Iya. Gak usah dilanggar lagi. Ya, itu aja mungkin. Mohon pencerahan juga dari Pak. Terima kasih soal itu. Waalaikumsalam. Jauh dulu. Biar aneh. Yang dijawab ya. Jadi jujur apa enggak gitu. Orang baik gitu. Jadi insya Allah setiap manusia itu ada baiknya, ada jeleknya, ya kan? Jadi kalau kita lihat orang ditanya bagaimana Raja Deni Samsama ini baik apa tidak? Baik. Ada salahnya enggak? Tidak. Ada. Setiap orang pasti ada salah kan gitu. Orang baik adalah orang yang mengingat kepada kebaikan. Ketika ditanya baiknya orang ini, ada dua orang sedang berselisih. Kemudian kita ingin menamaikan orang yang berselisih ini. Bapak berselisih dengan beliau. Saya berbohong, Pak. Saya berbohong. Ini berbohong, ya kan? Pak, ada salam dari beliau. Beliau bilang Bapak orangnya ganteng, gitu kan? Kemudian saya sampaikan ke beliau, ya kan? Pak, ada salam dari beliau. Beliau itu orangnya katanya Bapak ganteng. Beliau senang. Ketika bertemu yang tadinya sedang berselisih, akhirnya saling senyum. Ini luar biasa. Ini hikmah yang kita ambil saripatinya. Begitu juga ketika ditanya orang ini baik atau tidak, itulah bagian dari situ. Baik, baik kan? Pasti ada kebaikan di dalamnya. Bukan bohongi Tuhan itu kan? Ya, seperti itu diizinkan. Itu yang diizinkan seperti itu. Untuk menyatukan yang orang berselisih. Nah itu bisa seperti itu. Bahkan kalau ada lagi yang namanya ngeles. Nah ini ngeles. Kalau bisa sedikit ngeles dia. Ketika Rasulullah itu dikejar polis, kemudian ketika dikejar, nah salah satu sahabat ini sedang berdiri. Begitu berdiri, yang mengejar ini nanya, lihat Rasulullah nggak kesini tadi, gitu. Nah kemudian beliau yang ditanya ini melangkah satu langkah ke dia. Dia bilang, demi Rasulullah, demi Allah, semenjak saya berdiri di sini, saya tidak pernah melihat Rasulullah. Artinya apa? Ketika dia sudah berdiri di situ, semenjak saya berdiri di sini, dia udah pindah satu langkah ke kiri, kan gitu. Ya, sebenarnya kalau ditanya maksud daripada yang inginkan daripada orang yang nanya itu kan bukan itu, intisari substansinya kan gitu kan. Nah itu juga mungkin pertanyaan yang tadi, substansinya apa kan gitu. Jika ditanya orang banyak semua macam, makanya itu tadi pindah ke sini satu langkah itu jelas. Ada boleh seperti itu juga boleh. Gitu. Jadi begitu hebatnya, begitu indahnya Islam ini, banyak perbedaan, tapi tolong kita jangan lihat perbedaannya, karena sebenarnya sesungguhnya perbedaan itu adalah rahmat. Kalau saya mukanya dengan beliau sama kan repot, kan gitu ya. Pangkatnya sama repot gitu. Ya enggak, jenderal semua kan repot kan gitu ya. Jadi perbedaan itu rahmat. Insya Allah. Terima kasih. Kalau yang ditanya itu Habib memang jelas itu sama itu. Kalau duduk sama Habib lama-lama jurus kita tambah banyak. Sekali lagi kita selaku Sohibul Bait, tuan rumah penyelenggara daripada acara haul atau 1 tahun wafatnya almarhumah Ratu Madita Tanrang Alam Bismillatul Muhtijaran Atidin. Kita mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Jenderal Purnawirawan Fuad Bashar. Kita terima kasih juga kepada Jenderal TNI Purnawirawan Ahmad Alwi, Habib Ali Al-Jubri, Adinda Rusda, Adinda Lalu Farma, Tuan Salim, Adinda Tony Al-Badri, Yang Mulia Tengku Mirza,
hadir, termasuk kepada wartawan atau media dari YouTuber yang telah membantu memberikan dukungan dari sejak beberapa hari yang lalu, khususnya yaitu hari Rabu tanggal 10 kita sudah bersama Yang Mulia Habib Dr. Haji Seham Shahab bersama juga dengan Yang Mulia Majen TNI Purnawirawan Fuad untuk menyampaikan pengantar daripada acara haul ini. Kembali lagi, Beta sangat berterima kasih. Semoga semua doa-doa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga langkah kehadiran para yang mulia, Bapak dan Ibu, adik-adik, senang, ponakan dan yang lain. Langkah itu menjadi pahala. Semoga Allah memberikan kesehatan, panjang umur, kesejahteraan dan rezeki kepada kita semua. Dan juga insya Allah kita tetap diberikan ketabahan, kekuatan di dalam menghadapi atau menjalankan kehidupan hari ini dan selanjutnya. Tentunya apa yang tadi Dianto sudah sampaikan juga dari haul ini adalah menjadi bagian daripada kesatuan di antara kita, atau kalau tadi disampaikan juga oleh Habib Ali Al-Jufri berkaitan dengan majelis pada malam hari ini, semoga kita tetap terjalin dalam hubungan yang baik. Jadi kalau Yang Mulia lalu tadi menyampaikan hablum minanas Allah, ya, ini semoga Allah berikan semua berkah kebaikan kepada kita semua. Dan kepada saudara-saudara yang mungkin tidak hadir pada malam hari ini namun menyaksikan jalannya daripada acara haul ini, semoga Allah juga berikan berkah, Allah berikan kebaikan dan pahala kepada semua. Lebih utama kita berharap mohon doa untuk Ratu Malika dan alam Ekosmati dan alam. Terima kasih. Segala kekurangan, kehilapan dan juga ala kadar yang mungkin kurang pantas atau hal yang lainnya, kita mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian tekan dulu. Ya. Makan, angkat baru. Saya udah siang-siang terus pagi ini. Saya masih kosong. Kalau bro. Yang silindernya 3 berarti 3. Sebentar lagi nih kalau di kepolisian tuh tes PIMTI. Nah, Saudaranya di mana? Nah, kalau nah, gitu luar biasa aja pasti keberatan ini. Kayaknya harus dihadirkan ini. Pak Hilman, masuk sini masuk. Yang Mulia Ustaz, kalau undang Yang Mulia pakai alamatnya ke siapa? Langsung atau ke pimpinan? Ke saya atau dari izin pimpinan atau? Izin. Yang Mulia. Oh iya. Belum waktunya belum Juni. Oh iya, udah kasih judul dulu harinya apa? Nanti kan Beliau